Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan otot pada manusia. Nah, selain tulang, otot juga mengalami penyakit. Contohnya yaitu hipertrofi, atrofi, stiff, dan tetanus. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Nah, otot menjadi lebih besar seperti pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk dan sirkulasi udara yang buruk. Yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Yang terakhir yaitu tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak. Yang pertama yaitu membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Keempat, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau terlalu ke depan. Selanjutnya yaitu berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang salah seperti pada contoh tersebut. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang kita, yaitu dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya yaitu SBDP tentang komik. Pengertian komik yaitu cerita bergambar yang disajikan secara menarik, ya, seperti pada pembelajaran kemarin. Nah, ciri-ciri komik adalah yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, bersifat proporsional, artinya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Dan yang terakhir, menyediakan hiburan humor atau bersifat lucu. Nah anak-anak, setelah mengetahui ciri-ciri komik, sekarang kita selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat komik. Langkahnya apa saja? Yang pertama yaitu menentukan tema atau judul komik. Yang kedua, membuat sketsa, dalam bahasa Inggris yaitu sketching, ya. Yang ketiga, memberikan tinta, dalam bahasa Inggris inking, yaitu penegasan gambar, membuat garis sketsa, ya, menggunakan tinta. Yang keempat, memberi warna atau coloring, yaitu pemberian warna, ya, bisa dengan hitam putih atau diberi warna yang lain. Yang kelima yaitu membuat teks, lettering. Pada komik ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokohnya.
Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang cerita pendek atau cerpen berdasarkan ide pokok. Nah, cerita pendek yaitu cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata dalam sebuah cerita pendek. Nah, kemudian ingat kembali bagaimana langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Yang pertama yaitu menentukan topik cerita, yang kedua menentukan ide pokok, yang ketiga membuat kalimat utama, yang keempat yaitu menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat, yang kelima merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek. Yang keenam yaitu memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat. Baik anak-anak, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.